Sebenarnya yang unik itu adalah birokrat Indonesia. They know the difference of Chinese investment dan US investment. Itu unik sebenarnya. Kan boleh nginstal inian. Bukan maksudnya kan Android di ya itu juga ya. Mungkin Bapak itu kan selama ini jadi pengusaha yang nggak punya power. Gua nggak ikut. Sekarang namanya kejayaan. Pertama nongkrong lagi bareng Will dan Mamot di sini. Ya apa nih? Itu batangnya. Oh berantakan. Oh iya. Oke. Bukan gue jadi ngulang lagi, enak. Nongkrong lagi bareng Will dan Mamot di sini. Wis. Kita kedatangan scholar kebanggaan Indonesia nih kayaknya bakalan. Nantinya 5 tahun ke depan sih tapi kayaknya. Kalau sekarang masih kuliah ya. di John Hopkins. Ya. Coba lu perkenalkan diri dong. Sorry. Jadi nama gue Syarif. Syarif. Gue sekarang mahasiswa Doctor of International Affairs di SAIS John Hopkins. Kandidat ya? Belum. Jadi dokter. S1, S2, S3. Pengetahuannya ada beda jadi harus disesuaikan Bang sama S1. Enggak lah. S3 jago nipu, Pak. Itu fungsinya lo S3. Tapi secara penghasilan kan lebih gede. Oh iya. S1, S2, S3. Iya. Ini bisa negara soalnya kalau ini. Iya, jadi gue studi tesis gue di John Hopkins itu mengenai komparasi Chinese and US investment di Asia Tenggara, tapi fokusnya mungkin antara Indonesia atau Malaysia. Tapi ini lo lagi garap tesis berarti kan? Belum. Masih ada coursework lah yang harus gue selesaikan sebelum ke tesis, karena US system kan lo tetap harus kuliah ya? Dulu, iya kuliah dulu, ngambil beberapa kelas, lalu lo mulai tesis proposal, and then mulai tesis. Kalau di Eropa lebih cepat, lo bisa langsung ke tesis mode. Udah berapa lama lo di? Ini baru tahun pertama lah, baru beres, ya masih lama lah, mudah-mudahan nggak selama itu. S2 di? Birmingham. Oh iya Sosiologi. Temannya teman kita. Unpad. Iya. Unpad apa? Sosiologi. Komunikasi. Oh, komunikasi. Fakultas Komunikasi, Sosiologi, International Affairs dan Political Economy. Jauh ya. Dari nggak inline ya sekarang ya. Semakin nggak inline semakin keren ya. Semakin pusing. Ya ada. Ya udah, kita cerita soal apa nih berarti? Ekonomi. Menyelesaikan kapasitas Bapak. Enggak ya. Ini secara pendidikan yang paling rendah di sini. Pendidikan yang paling rendah di sini ya. Anjay ya, Pak. Ya udah, kita ngomongin Asian value lah. Ya Asian value-nya Cina lah, kan bukan Asian value kita. Tadi kan lu udah ngebuka dengan investment apa tadi tesis lu, investment comparative investment US and China, dan gimana mereka securing assets, karena ini berarti lu mengcompare bagaimana mereka berdua melakukan investasi ke negara-negara lain dong. Betul. Dan memastikan aset mereka terjaga aman. Iya. Betul, karena sekali lagi poin fokus gua tuh foreign direct investment. Jadi FDI. bedanya FDI dan portfolio investment, kalau portfolio tuh di capital market, dia bisa kayak datang pagi siang pergi gitu. Oh, kayak itu pasar saham gitu. Betul, pasar saham. Tapi kalau FDI dia long term. Kayak misalnya Freeport di Papua, Tsingshan di WDB dan di Morowali smelter. Exxon Mobil di Cepu, Blok Cepu, itu kan duit yang mereka taruh banyak. Jangka waktu investasinya banyak, bisa 15, 20 bahkan 35 tahun bisa lebih. It means mau nggak mau mereka harus ikut terlibat dengan politik lokal. Mereka harus tahu apa yang terjadi di Papua atau pemilu, siapa bakal jadi menteri ISDM, hal-hal seperti itulah. Jadi dengan secara tidak langsung FDI investors itu mereka sudah menjadi warga negara informal dari negara di mana mereka naruh duit. Karena mereka harus terlibat. Dan mereka termasuk pembayar pajak terbesar kan. Pantas nggak ada yang mau FDI ke IKN ya?
Orang kepala otoritanya aja cabut kan, gimana dong? Lebih cepat. Oh iya. Kan antara PUPR dengan ATM. Udah mulu sama Kayak gitu. Jadi ngomong soal kooperasi kan, berarti ada perbandingan yang membuat antara Cina dan Amerika berbeda tuh. Betul. Yang lo lihat bedanya di mana sebenarnya proses. Atau mungkin mulainya tuh dari Amerika dulu. Model Amerika kayak apa, model Cina tuh kayak apa sih? Betul. Kalau Amerika dia investor yang relatif udah lama kan. Bisa jadi udah 1 abad lah. Jadi perusahaan Amerika keluar tuh udah hampir 1 abad. Dan mereka cukup dibantu dengan institusi yang relatively mature kayak World Bank dan IMF. Ada 2 poin utama, 2 atau 3 lah, di mana investor Amerika itu selalu minta ke negara manapun ketika mereka datang. Pertama, mereka pengen institutional reform. Itu syaratnya, Iya, institutional reform. Mereka selalu push bahwa birokrat lu tuh harus lebih baik dong, daripada apa yang sekarang, harus lebih cepat dong, harus lebih responsif. Yang kedua, less corruption. Jadi mereka sangat khawatir dengan korupsi sebenarnya. Apalagi Amerika tuh ada FCPA, Foreign Corruption Act tahun 1973 kalau nggak salah. Itu kasusnya Lockheed Martin nyuap Kaisar Jepang, kalau nggak salah ya, Kaisar atau Perdana Menteri Jepang, yang bikin perusahaan senjata lain di Amerika kesel. Ini kok lo bisa menang kontrak dengan nyuap? Akhirnya pemerintah Amerika bikin FCPA yang kalau ada investor dimanapun di satu negara itu bisa dituntut kalau lo nyuap di negara itu. Nah itu change the behavior of US firm. Mereka nggak mau bribing, dan tapi mereka mau sponsorship. Padahal kan korupsi oli pembangunan. Kata orang itu, kata netizen. Kita bakal ngomong sedikit mengenai itu sebenarnya. Jadi when we specific goes. Nah yang terakhir adalah property rights protection. Apa? Property right. Ya, jadi mereka pengen bahwa kontrak sensitif itu penting. Jadi kalau buat tanda tangan kontrak, lo rezim manapun harus mengakui kontrak itu. Itu yang mereka harapkan yang paling utama. Jadi itu 3 yang utama. Nah, China itu baru. Jadi China sebagai investor asing di Indonesia itu relatif baru. Xi Jinping itu salah satu kunjungan pertama dia setelah jadi presiden itu ke Jakarta, dan dia ngasih pidato di DPR. Itu kalau nggak salah 2013. Dan dia bicara mengenai BRI, Belt and Road Initiative. Makanya habis itu DPR studi kasus ke KPC kan gitu kan. Partai Komunis Cina kan. Bisa kayak gitu. Tapi baru mulai investor Cina datang awal tahun 2000-an kayak Tsingshan, lalu ada China Hongqiao. Kalau Tsingshan itu dia terkenal investasi di nikel, kalau China Hongqiao itu dia investasinya di bauxit, aluminium. Mereka kerja bareng dengan partner lokal Harita. China sebagai investor itu relatif baru. Tapi China sebagai trading partner sudah punya historical lebih jauh daripada Amerika. Lebih jauh sebagai trading partner. Nah itu dan berbeda dengan Amerika yang dimana trust itu di-develop via institusi. China itu trust di-develop via diaspora. Via relationship mereka dengan dengan komunitas Chinese dan juga yang bisa navigate political situations di sini. Itu pertama. Kedua, yang paling penting lagi bagi komunitas Tionghoa adalah bagi Chinese investor di Indonesia adalah nggak sepenting itu institutional reform. Ya, jadi nggak ya intinya nggak kepenting-penting amat, yang penting kenal aktornya agen-agennya. Betul. Gitu. Yang penting adalah lo punya standar revenue yang sebenarnya yang bisa dibawa. Nah itu sebenarnya tesis gue masih di awal-awal. So let's talk about China politics. Tapi menarik tuh ya perbandingan itu. Karena tadi gue sempat menyinggung juga kan bahwa memang ada kondisi yang sebenarnya Amerika tuh malah jadi bingung nih buat investasi di Indonesia karena kultur di kita tuh secara politik
personal networking sebenarnya secara politik. Akhirnya malah lebih cepat gabung ke Cina ketimbang ke Amerika sekarang yang ribet banget masalah institusi dan semacamnya kayak gitu. Betul, itu tapi kalau kita lihat dalam 50 tahun terakhir, sebenarnya investasi Amerika di Indonesia itu lumayan kuat. Kita Freeport salah satunya, Chevron yang sekarang dikasih blok-blokan, sekarang ke Pertamina, tapi sebelumnya itu. Dan juga ada Nike. Kita lupa sekarang, Nike itu produksi sepatu terbesarnya. Itu sekarang di Indonesia. Iya. Lalu ada beberapa perusahaan lain lah yang mulai yang mulai berkembang ya perusahaan ini. Tapi emang dua itu adalah karakteristik yang berbeda. Sebenarnya yang unik itu adalah birokrat Indonesia. They know the difference of Chinese investment dan US investment. Itu unik sebenarnya. Itu juga part yang bakal jadi salah satu poin yang gue bakal teliti lebih lanjut. Berarti bisnis lo sangat bisa ditunggu. Kalau bisa jadi buku lah bang. Iya, kalau bisa sih. Iya. Tapi gue tertarik sama berarti memang seinstitusional itu untuk Amerika tuh buat invest ke satu negara lah ya. Kita nggak bilang spesifik Indonesia, misalnya ke satu negara gitu kan. Dengan tadi beberapa kriteria itu. Nah cuma berarti kenapa? Gue mau nyontohin sebenarnya gini. Kenapa akhirnya di luar dari Apple sama Elon Musk nggak jadi kemari? Apakah karena 3 sebab itu atau karena sebenarnya kalau tadi lo bilang Nike dan Chevron tuh udah duluan di sini dan they are fine gitu. Nike, Chevron, Freeport tanda kutip karena Freeport sih agak-agak ya mungkin Amerika juga agak kesel juga kayaknya ya sedikit ya. Masalah Freeport ini selalu jadi bayang-bayang isu nasional, political distraction gitu kan. Nah itu maksudnya kenapa yang baru-baru nih? Karena itu kan yang lama-lama, yang baru-baru nggak bisa karena udah dikenali kan Indonesia kalau yang lama udah ada, yang barunya kenapa pada nggak mau juga gitu? Ada 2 option sebenarnya, atau ada 2 teori yang sebenarnya bisa menjelaskan itu. Kenapa Amerika nggak seagresif dulu untuk datang ke negara-negara Asia Tenggara? Pertama, semakin besar korporasi di Amerika, option mereka semakin banyak. Kalau let's imagine lo perusahaan A lah, perusahaan oil and gas A di Amerika, lo perusahaan besar, kita nggak usah sebut nama perusahaannya. Lo berdiri di Houston, you have a lot of option. Lo bisa ke Amerika Latin, lo bisa ke Afrika, lo bisa ke Timur Tengah atau kemanapun. Jadi sebagai korporasi option lo tuh banyak. Kedua, option yang banyak ini tidak dimiliki oleh Chinese company. Chinese company optionnya nggak banyak. Mereka either Afrika atau negara Asia Tenggara. Tapi actually jangan lupa investasi Cina terbesar itu malah di negara maju. Nah, investasi Cina terbesar itu di negara maju. Di mana emang? Amerika Serikat dan Eropa. Oh, karena di sana institusinya relatif lebih baik ketimbang di negara manapun. Jadi yang paling penting itu adalah untuk melihat pola investasi Chinese di luar negara dengan institusi yang kuat. Contohnya, mereka rata-rata investasi di negara yang institusinya nggak kuat, di sektor yang tidak bisa ditemukan di negara maju. Contohnya, lo nggak bisa mindahin nikel Indonesia ke Italia, contohnya. Lo nggak bisa mindahin ke Italia. Atau di kobalt juga mereka ada di beberapa negara Afrika. Atau market yang besar di Indonesia, kayak perusahaan teknologi gitu. Tapi still the biggest market for Chinese investment adalah negara dengan GDP per kapita yang tinggi. Di investasi sana apa? Teknologi. Atau infrastructure yang returnnya lebih make sense. Dan institusi untuk mendukung return itu juga kuat. Nah itu banyak di negara. Pinter juga ya, berarti maksudnya dalam artian dia playing safe di Eropa, Amerika, playing safe-nya. Playing safe. Iya, nggak playing yang nggak safe-nya negara yang emang nggak bisa tergantikan resource maupun marketnya, ya udah. Iya, itu
itu pertanyaan besar para political scientist mengenai perang antara Sino-American War in compare to Russian-American War. Russian-American perang dingin lah. Kalau Rusia dan Amerika tuh clear cut gitu. Lo melihat satu negara dengan dua negara dengan model yang berbeda. Dan dua negara ini tidak saling berinteraksi secara ekonomi, sosial ataupun politik. Tapi Cina dan Amerika, pemegang hutang terbesar Amerika sekarang Cina kan? Iya. Ya. Pasar yang paling signifikan untuk Cina sekarang Amerika. Pasar, maksudnya untuk produk-produk mereka. Dan kalau lo tanya anak muda di China, lo mau kuliah di mana? Universitas kayak Stanford, Harvard, MIT, itu pilihan utama. China. Iya, jadi itu yang bikin cara kita memandang konflik Amerika dan Cina sekarang tuh agak repot kalau kita menggunakan kacamata perang dingin. Jadi itu nggak bisa face gitu langsung. Berpelidan lah, soalnya berpelidan lah sekarang sama Amerika gitu. Tapi caranya Amerika mengurangi ketergantungan mereka terhadap produksi dari Cina itu boleh install inian. Bukan, maksudnya Android di ya itu salah satunya, nggak boleh nge-ban TikTok, nggak boleh Google nggak boleh dipakai Huawei, terus atau Apple mengurangi produksinya di Cina gitu. Betul. Ada beberapa metode yang dilakukan oleh Amerika. Salah satunya ya yang dilakukan Trump yang sebenarnya sedikit dipertahankan oleh Biden, kayak tarif untuk beberapa produk dari China. Sekarang mereka bahkan menarikkan tarif untuk mobil listrik dari China. Soalnya dumping sih ya, curang. Iya, karena produksinya murah banget. Iya, itu pertama. Kedua, mereka mulai membawa ini ke perang teknologi. Dan Amerika untuk pertama kalinya ketika mereka mengusung anti-industrial policies. Anti-industrial policies itu kalau lo ketemu teknokrat di Amerika, negara manapun yang doing industrial policies bakal dibilang bahlul, you are stupid, lo jangan, itu metode yang salah. Bahwa industrial policies itu satu negara mendukung industri tertentu dengan insentif fiskal dan non fiskal biar industri itu maju. Dalam logika liberal Amerika, economic liberal, semua industri yang bakal berkembang itu adalah industri yang paling mampu berkompetisi. Jadi negara nggak harus intervensi. Iya. Tapi sekarang kebalikan. Jadi proteksionis anjir. Ada IRA contohnya, Inflation Act. Lalu ada juga CHIPS Act. Yang dimana Amerika mau kasih insentif untuk perusahaan manapun yang mau invest atau memindahkan pabrik chip balik lagi ke Amerika. American soil. IRA itu termasuk green industry. Jadi di California itu mulai banyak orang pabrik-pabrik solar panel. Itu yang mulai berkembang. Tapi satu hal yang menurut gua unik juga dalam perang atau dalam trade war antara Amerika dan Cina ini, actually dua negara itu sedang mengalami krisis politik. Dua-duanya ya. Iya. Iya sih. Let's go to China contohnya, bahwa ini kita sebelum ke US kita ke China sedikit. Ini ada jadi Ambassador Australia untuk Amerika itu Kevin Rudd. Kevin Rudd dulu Perdana Menteri, sekarang jadi Duta Besar Australia untuk ini. Dia nulis buku mengenai pemikiran Xi Jinping, which is very good. Itu disertasi dia di Oxford. Lalu dia pernah ngasih speech. Dia bilang kayak gini, kalau gue ketemu politisi di Barat, mereka tuh seakan-akan nggak mikir bahwa Cina itu ada politiknya juga loh. Karena ketika lo memandang Communist Party itu sebagai satu kesatuan aja. Biro yang otoritarian. Iya, yang otoritarian. Betul. Jadi seakan-akan A semua A gitu. Betul. Kalau yang atasnya A tuh semuanya tuh nurut. Padahal they came into faction. Ada faksi di dalam partai dan ada tradisi perubahan dan ada satu permasalahan yang menurut gua paling
bagi gue problematik. Satu hal yang gue agak beruntung di John Hopkins adalah sering banget tiba-tiba pejabat dari negara lain datang, kayak Presiden Philippines atau dari Indonesia juga banyak. Dan setiap gue nanyain satu pertanyaan, gue selalu pengen nanya gimana sih persepsi mereka mengenai China economic growth. Selalu ada satu poin. Mereka merasa bahwa economic growth di China itu kuat karena China autokrasi. Ya, karena itu ayo kita kupas sedikit ya mengenai politik di China. Kalau memang autokrasi yang bikin China menjadi negara kaya, China itu udah kaya dari era Mao. Ya. Karena Mao sangat autokrasi. Dia dari dinasti juga udah kaya sih mereka dulu kan. Yang nemuin tinta. Betul. Jadi kayak tapi China tidak kaya pada era Mao. Yeah. So komponen atau atribut public policy dan politik apa yang sebenarnya yang memungkinkan China untuk menjadi negara kaya. Jadi kita ini sedikit ya. Sebenarnya ada dua buku yang gue rekomend banget to study about China. Ada ditulis oleh Kelly Tsai dan Yun Yun Ang. Yang Yun Yun Ang tuh How China Escaped Poverty Trap dan China Gilded Age. How China Escaped Poverty itu harus dibaca semua public policy di negara Asia Tenggara. Very good books. Jadi argumen dia kayak gini. Ketika Mao meninggal, Mao tuh kan melakukan apa ya, di akhir kepemimpinannya tuh dia menjadi sangat cult based. Dia ingin orang memuja dia. Gua udah hampir mau jadi Tuhan sih. Simbol China tuh gue. Zaman-zaman iya, sama. Demokrasi terpimpin, Pak. Betul. Menurut gua selalu ada irisan di setiap negara ya. Itu janjian pejabat presiden enggak jadi. Dia minta dipuja. Lanjut. Jadi coba cek narkoba. Jadi ketika Deng berkuasa, Deng itu dia sempat dipersekusi pas era Mao. Jadi dia termasuk ayahnya Xi Jinping, namanya Xi Zhongshan, ayahnya Xi Jinping. Dia termasuk orang elit dia politbiro lah di ini. Mereka dipersekusi, kecuali satu orang, Zhou Enlai. Zhou Enlai itu sangat dekat dengan Deng karena mereka sama-sama dapat beasiswa LPDP di Paris gitu. LPDP emang ada Cina LPDP? Sejenis itu lah. Sejenis itu. Jadi mereka ke Paris belajar komunisme lalu ke Moskow bersama. Zhou sangat sadar Deng itu kan punya, secara fisik kan dia agak kecil. Jadi tapi dia punya semangat ideologi yang berbeda. Dia benar-benar punya visi mengenai how China should looks like in the future. Jadi ketika mau wafat, semua orang tuh sepakat bahwa Deng harus menjadi pemimpin karena pada saat yang sama Deng tuh approach elit-elit partai komunis yang dipersekusi oleh Mao melalui Cultural Revolution. Mao itu bahkan punya Red Guard pada waktu itu yang nangkepin orang-orang yang dipermalukan di publik. Dia bilang bahwa gua bakal merehabilitasi lu. We need to work together untuk menjadikan China yang lebih pragmatis. Jadi Zhou Enlai termasuk tokoh senior sepakat dan juga yang lain tokoh elit China itu memilih Deng Xiaoping. Lalu Deng dia melakukan 3 reform utama. Pertama, dia cut cult base-nya Mao. Jadi nggak boleh ada leadership based on individual. Leadership itu harus based on collective. Itu tujuan utama Communist Party menurut dia. Lalu dia tidak dia mengisi beberapa posisi, tapi dia separate power di dalam China's Communist Party. Kedua, dia bikin set term limit. Jadi to be leaders, lo cuma boleh jadi 2 periode, nggak boleh lebih. Karena menurut Deng itu kan dia terekspos dengan politik Eropa. Dia tahu
absolute power corrupt. Absolute. Makanya kemarin ada yang mau 3 periode, bingung saya. Jadi lanjut. Rumahnya di Lanjut. Jadi term limit sangat penting. Dan yang kedua, kegilaan Mao itu kan ketika Cultural Revolution dia memaksa produksi itu top down. Nah, jadi yang dia lakukan oleh Deng adalah bikin desentralisasi. Iya. Dan China itu partai komunisnya sangat centralized, governing sistemnya sangat decentralized. Jadi otonomi daerah yang cukup penuh diberikan oleh Deng. Jadi provinsi kayak Fujian, Guangzhou, Shanghai, Shenzhen, mereka bisa meminta sendiri. Ada yang terakhir sebenarnya. Dia untuk pertama kalinya set up semangat KPI. Jadi ada Key Performance Indicator buat pejabat. Jadi biar kenaikan pangkat itu jelas. Kalau lo perform, lo bakal naik. Kalau lo nggak perform, lo nggak bakal naik. Itu mengganti semangat birokrat di dalam CCP ya, Partai Komunis. Jadi perubahan itu di eranya Deng. Dan lebih daripada itu, Deng itu dia mengadili istrinya Mao. Jadi Deng itu agak unik. Dia menghormati Mao sebagai individu. Karena itu duit 100 yuan itu duitnya Mao, mukanya Mao, bukan mukanya Deng ya. Tapi pada saat yang sama dia sadar benih-benih Mao ini harus dibabat. Salah satu yang paling tinggi itu adalah istrinya Mao. Istrinya Mao itu dia salah satu the League of Four dulu ketika persekusi Cultural Revolution dia main banget dan dia dihukum mati di eranya Deng. Tetapi akhirnya diganti menjadi hukuman seumur hidup. Dia meninggal tahun 1990-an. Bagi Deng itu momentum. Keseriusan gua untuk berkata tidak pada cult based leadership. Itu penting banget. Dan Deng memperkenalkan sesuatu yang kita lihat dari China sekarang. Pragmatisme. Makanya pernah bilang mau kucing hitam mau kucing betul bisa ngejar tikus kan. Betul. Itu istilah Deng yang paling populer. Dan dia Amerika itu sudah berhubungan dengan China eranya Nixon dan Kissinger. Tapi Nixon kena kasus Watergate. Lalu dia nggak bisa continue itu. Dan presiden China yang pertama ke Amerika itu Deng Xiaoping. Dan dia harus menghadapi kritisisme, lo kok bekerja dengan blok kapitalis, blok barat gitu. Tapi that reform yang dilakukan oleh Deng memungkinkan jiwa entrepreneurship di kalangan warga Cina pada waktu itu. Jadi itu yang bikin Cina mulai flourish. Tapi step by step ya. Di era Deng pun China masih miskin. Iya, baru setelah Deng Jiang Zemin itu agak unik. Dia jarang kedengeran itu presiden Cina yang itu malah jarang kedengeran. Yang reform pertama sih Deng. Jadi kita Deng Xiaoping. Iya, betul. Tapi jadi dua presiden setelah Deng itu sebenarnya mengamini reformnya Deng. Mereka mengikuti. Cuma mereka punya banyak ruang untuk melakukan reform-reform yang lain. Era Jiang Zemin dia mulai membuka istilahnya private property. Dan itu hal besar di Cina. Lo bisa bayangkan, birokrat itu kan masih masih baca Red Book-nya Mao. Red Book-nya. Bacaan wajib. Maoisme itu bacaan wajib. Tiba-tiba mereka harus mengizinkan orang punya tanah sendiri, punya toko sendiri. Nah, salah satunya kenapa reform itu bisa dilakukan di eranya Jiang Zemin dan Hu Jintao, karena ada satu reform yang gue belum bilang tadi di awal. Deng itu memperlakukan usia pensiun. Dan Deng sadar, ini kan banyak nih orang-orang populasi seabrak-abrak. Iya, orang-orang pro Mao ini kan masih banyak. Cara terbaik adalah mempensiunkan mereka dengan cepat. Gue nggak mungkin mempersekusi atau mencari. That's not cara gue gitu. Nah, itu yang kemudian era Jiang Zemin mereka melakukan reform, era Hu Jintao mereka melakukan reform, dan ekonomi Cina luar biasa.
Cina adalah satu-satunya negara di muka bumi ini yang satu generasi jadi kaya. Maksudnya biasanya negara jadi kaya itu perlu beberapa generasi. Iya. Dia satu generasi. Generasi. Jadi kalau lo masih hidup, anak lo masih hidup, lo udah kaya. Iya. Itu cuma China, luar biasa. Tapi ada konsekuensi dari kaya terlalu mendadak tuh soalnya. Kayak terlalu mendadak tuh ya. Ya enggak dong. Tiba-tiba Aduh, amin. Iya, kaya yang terlalu cepat itu ada konsekuensi. Pertama, inequality. Lalu ada kelompok oligark yang punya akses yang begitu besar. Tiba-tiba muncul kelompok oligark gitu ya. Iya. OKB-nya tapi oligarki baru ya, bukan bukan OKB. Nah, ini yang disebut oleh Yu Yun Ang sebagai posisi di mana Xi Jinping ketika berkuasa dia menghadapi ini. Dia ngelihat orang-orang ini kok ada orang yang ngerasa lebih kuat dari Chinese Communist Party gitu. Dari pengusaha. Dari lalu, PKC ya. Inequality gila-gilaan. Ketika Mao Zedong ketika Xi Jinping berkuasa 2012-2013, ada satu teknokrat yang sebenarnya premier China itu juga naik, namanya Li Keqiang. Itu salah satu teknokrat yang paling pintar mungkin. Dia dan orangnya mungkin karena dia besar di era Hu Jintao dan Jiang Zemin, dia ngerasa kayak gue bisa ngomong bebas nih. Dia pernah mengkritik China economic growth. Dia bilang, lo kalau dapat data economic growth, lo compare dengan dua data lagi. Data pergerakan orang, kereta dari satu provinsi ke provinsi yang lain, sama konsumsi listrik. Jadi lo tahu itu data benar nggak? Atau jangan-jangan nih pejabat provinsi cuma pengen dapat nilainya naik. Iya. Jadi dia sangat unik. Maksudnya ada teknokrasi approach gitu. Pada waktu itu ketika Xi Jinping berkuasa, ada namanya Ezra Vogel. Dia political scientist yang istilahnya sangat dihormati lah mengenai China. Dia bilang kayak gini, Xi Jinping akan melakukan reform yang sama yang dilakukan oleh Jiang Zemin dan Hu Jintao di bawah idenya Deng. Kenapa? Karena ayahnya korban persekusinya Mao. Dia tahu resiko kepemimpinan yang cult base itu. Iya, tapi sekarang jadi cult base banget. Presiden seumur hidup gimana? Nah itu sebenarnya pertanyaan gue. How they can? Maksudnya setelah kenapa balik lagi kayak dalam tanda kutip kayak Ramau ya? Iya, itu jadi keterkejutan banyak orang. Kenapa orang yang sebenarnya secara historis sangat mungkin untuk melanjutkan reform, tapi malah merubah arah menjadi Mao. Banyak teori lah. Ada yang bilang, karena si Xi Jinping tuh ayahnya itu anggota yang maksudnya anggota elit lah Partai Komunis. Dia disebut princeling. Princeling tuh ningrat lah. Orang-orang orang-orang Partai Komunis awal-awal. Ya, jadi dia menikmati hidup yang nyaman di Beijing. Istilahnya sekolahnya juga sekolah elit lah. Iya. Iya kan sekolah universitasnya dia universitas. Iya. Sekarang banyak Janetes lah. Iya. Kok Janetes disebut? Lahir sampai itu di sana, Pak. Oh iya benar. Oh iya. Gua nggak ikut. Iya bisa. Gua nggak ikut. Nyamperin aja polisi keren. Bisa. Nah, lalu umur 15 tahun ayahnya dipersekusi. Dia dikirim ke pedesaan dan dia dipermalukan. Gue lupa siapa, ada yang nulis justru karena pengalaman itulah yang bikin dia kayak gue tahu rasanya nggak ada power. I need to secure. Oh iya juga ya, mungkin bapak itu kan selama ini jadi pengusaha yang nggak punya power. Gua nggak ikut. Sekarang Namanya Kerjanya di jadi ada satu menarik ya? Ada satu buku itu itu buku bagus banget sih. Dibikin oleh Dan Slater dan Wong. Gue lupa siapa yang bikin. Tapi
buku itu tentang democratization through strength. Jadi argumen utama dia di Asia Timur itu orang atau autokrat itu menjadi demokratis ketika mereka lagi kuat-kuatnya. Contohnya Pak Chung Hee di Korea. Dan tanpa kita sadari Soeharto pun gitu. Soeharto akhir 80-an dan 90-an dia memberikan ruang demokratis kepada ini. Karena dia ngerasa kuat. Nah, dia demokrasi karena dia ngerasa kuat ya. Karena dia udah ngerasa kuat sebetulnya. Argumennya Dan Slater, Deng Xiaoping ketika kasus Tiananmen itu sebenarnya dia sedang nggak kuat. China itu dalam posisi either menjadi sangat pragmatik seperti embracing capitalism atau kembali lagi ke eranya Mao. Jadi itu ketakutan Deng sebenarnya. Tapi in credit of Deng Xiaoping, dia bisa aja bilang, enggak lah ini gila nih, gua habis Tiananmen ini dihabisin, apa gua naik lagi satu. Tapi dia tidak melakukan itu. Itu pemimpin yang ada visi itu sangat ini, dan dia memberikan ruang untuk Jiang Zemin melanjutkan itu kan. In that context, era sekarang, jangan-jangan Xi Jinping itu tidak merasa sekuat yang dia rasakan. That's why dia merasa perlu secure the power. Dan itulah juga yang dia lakukan adalah menggeser Li Keqiang. Li Keqiang itu karena dia premier ya, dia sangat populer dan dia teknokrat. Orang membayangkan nanti setelah Xi Jinping Li Keqiang naik. Tapi ketika Xi Jinping ngekat periode masa jabatan presiden, masa jabatan premiernya tetap 2 tahun. Jadi Li Keqiang akhirnya dia nggak bisa karena masa jabatannya sudah selesai 2 periode. Lalu dia meninggal karena serangan jantung di Hong Kong. Di Hong Kong nggak salah. Meninggalnya beneran itu ya? Teori kan kayak Jack Ma udah diganti kan gitu kan. Jack Ma hilang udah diganti. Nah itu sekarang pertanyaannya sekarang apa yang bakal terjadi dengan ekonomi Cina under Xi ya? Banyak itu perdebatan besar. Adam Posen dia nulis di Foreign Policy, dia bilang ada keraguan di konsumen China. Jadi ketika setelah COVID, semua negara selevel China itu konsumsinya naik tinggi. Salah satunya Jepang. Dia compare Jepang sama China, Jepang dan Korea sama China. China itu orang kayanya nggak ngeluarin duit. Jadi ledakan apa istilahnya itu ledakan post COVID itu kan orang kan konsumsi setelah COVID lagi. Tapi di China itu tidak terjadi. Malah enggak. Argumen utama ada salah satunya karena mereka khawatir dengan kondisi, mereka nggak percaya sama government. Jadi sebenarnya sekarang pun elit dalam tanda kutip elit bukan elit ya, gue ngomongnya. Ya orang-orang kaya di Cina ini lagi ketakutan dengan kondisi politiknya mereka sendiri. Bisa jadi, apalagi setelah apa yang terjadi dengan Jack Ma. Dan Jack Ma itu yang paling banyak dibicarakan. Sebenarnya China itu punya satu masalah besar. Property developernya itu kacau. Oh iya kan, dia lagi itu kan lagi krisis properti kan sekarang. Iya, bukan nggak ada properti, tapi malah boom terlalu banyak. Bubble properti bukan krisis, bubble. Salah satunya kalau pernah dengar Evergrande. Evergrande itu salah satu property developer terbesar di China. Dan dia terlalu banyak melakukan spekulasi. Jadi dia bangun dia pakai duit orang. Ya sebenarnya polanya sama aja sih. Kayak orang kan bangun apartemen kadang-kadang duitnya nggak ada atau tapi ambil duit konsumennya dulu, apartemennya nggak ada. Nah, tapi skalanya lebih besar. Iya, itu gila sih. Nah, itu yang jadi permasalahan. Sementara properti itu salah satu development engine yang besar di China. Karena properti itu kan orang konsumsi besi, semen dan yang lain-lain. Betul. Nah, itu yang nah sekarang eranya Xi Jinping, Xi sadar betul bahwa kayaknya kalau gua rely sama properti doang, sangat sulit gua untuk menemukan ruang growth yang baru. Lalu mereka pindah ke green energy
Oh, green energy malah Mereka dipilih. fokus ke EV dan solar Oh panel. iya, solar panel. Nah, Termasuk baterai storage. ini mungkin pertanyaan terakhir gue ya. Akhirnya mungkin gue harus ngebalikin ke Indonesia lagi kan. Dalam artian kalau menangkap kesimpulan lu berarti China sama Amerika nih punya perspektif berbeda soal investasi. Mereka lagi war tapi warnya nggak kayak perang dingin. Dan mereka berdua lagi sama-sama krisis politik dan krisis ekonomi, bisa gue bilang gitu kan ya. Karena kan sekarang juga Amerika lagi krisis politik yang Demokrat nggak mau Trump maju tapi mereka sendiri nggak punya calon gitu kan, bingung kan. Itu bingung banget kan, dan China juga krisis kepemimpinan ini. Akhirnya buat negara-negara kayak Indonesia yang bisa dimanfaatin apa gitu. Secara lu boleh ngomong secara normatif sih sebenarnya. Menjadi deng aja. Lo nggak peduli kucingnya putih atau hitam. Tapi yang penting kucingnya bawa lo duit. Oh, jadi mau Amerika mau Cina, yang betul, mana aja gitu. Betul. Dan permasalahannya adalah lo harus menjadi cukup agile untuk tahu gimana melayani dua raksasa. Karena dua raksasa ini karakteristiknya berbeda, moodnya berbeda, narasinya berbeda. Tapi karena itulah pentingnya sebenarnya agile birokrat kita ya. Karena lo ngomong sama investor US, sama investor Cina, itu beda banget. Dan cara mereka ngurus permit yang lain-lain itu beda banget. Maintenance-nya juga beda. Maintenance, ya itu. Emang kemana kalau biasanya kalau investor Amerika kemana kalau investor Cina? Bapak kan di pemerintahan, pasti tahu kan. Beda aja. Lebih sopan yang China. Oh gitu. Gue nggak tahu juga sih. Tapi maksudnya itu yang paling penting sebenarnya, gimana birokrat atau teknokrat kita bisa mengambil dua-duanya. Karena gimana ya, orang selalu diam-diam banyak negara atau politisi lah di Asia Tenggara dan di Asia Timur mengagumi China. Bahwa itu autokrasi itu berhasil. Tapi kayak calon presiden kita yang baru lebih ke Amerika nggak sih? Nggak ya? Nggak tahu gue. Nggak tahu. Iya, tapi atau terpukau dengan persenjataannya aja. Jadi ya itu maksudnya itu yang harus lebih pragmatik dan adaptif. Dan menurut gue birokrat kita itu sebenarnya udah tahu gimana cara ngurus yang beginian, tapi mungkin perlu diberikan luang lebih aja. Karena ini kembali lagi ya, ini kita bergeser dikit ke Indonesianya ya. So gimana kita bisa learn atau melihat konflik dari dua negara ini. Dalam 10 tahun terakhir, atau mungkin di era akhirnya SBY sampai 10 tahun Pak Presiden Jokowi, gue melihat karakteristik investasi di Indonesia ketimbang the bureaucrats and the whole department melihat benefits dari investasi ini. Kita ngelihat ini yang bawa siapa. Oh, betul. Maksudnya lebih gitu. Iya. Yang bawa siapa tuh maksudnya yang bawa ke dalam. Misalnya jangan ya, menteri. Oh ini proyeknya menteri A. Oh, ini lebih ke menteri B. Oh iya. Gue sangat menurut gue itu nggak baik untuk itu membuat lebih nggak stabil secara bisnis. Betul. Jadi sebenarnya ya siapa aja, lo nggak peduli itu dari mana. Dan birokrat Indonesia sekarang gini deh, gue kadang-kadang kasihan juga sama birokrat kita. Kalau lo di Kementerian KLHK, lo disuruh ngecek, oh kita sedang mau bikin smelter based on chemical, tapi kita perlu ngecek nih lahan Indonesia sesuai nggak dengan tailingnya. Itu capek, Pak. Urusan kayak gitu kan capek. Tapi maaf ya, kita sama-sama tahu PNS kita nggak naik gaji berapa tahun? Nggak tahu Pak, saya sebenarnya. Ini yang dekat PNS dia kan. Nah, atau reformasi birokrasi seperti apa yang bisa mendukung investasi ini? Kalau menurut gua menjadi agile dan adaptif itu termasuk melihat kira-kira tools yang kita miliki itu perlunya apa. Tapi menarik kalau lu bilang gitu. Jadi ditanya lagi gua. Vietnam sama Thailand berhasil loh.
Vietnam terutama. Dua-duanya dapat. Iya. Dia backyardnya Cina, tapi investasi Amerika masuk. Betul. Gitu. Apakah sesimpel itu juga gitu? Masalah karena murah semuanya. Buruh ya. Buruh pasti. Buruh pasti. Itu satu variabel, tapi menurut gue bukan variabel tunggal. Yang security property. Terus jangan-jangan emang karena Vietnam itu balik lagi. Asian value otoritarian juga kan? Gue nggak mau mungkin kita terlalu jauh ya, tapi let's compare to Vietnam. Concern lain gue ketika birokrat kita kurang independen, cara kita mengambil keputusan juga kurang dinamis. Contoh, Vietnam itu, ini gue pernah ngobrol, mereka nggak mereka ada nikel, tapi nikelnya jauh dibanding Indonesia. Iya jauh. Tapi mereka ada Finfast. Finfast tuh mobil listrik bikinan ini. How they do that? Itu kan pertanyaan. Nah, permasalahan gue, ini kembali lagi kenapa gue sangat khawatir dengan istilah investasi ini yang bawa siapa, Menteri A, Menteri B, atau kelompok yang mana, itu bikin kita nggak punya overall development strategy. Apa yang dilakukan Vietnam? Vietnam itu merelaksasi ekspor dan import policy-nya. Mereka nggak produksi apapun, mereka tuh assembly doang. Mereka kan AirPods-nya Apple itu sekarang diproduksi di China. Materinya mereka sourcing dari mana-mana. Nah, permasalahan kita kayak yang kemarin aja, banyaknya di pelabuhan untuk keluar aja susah. Nah, itu yang sebenarnya kita tuh mau seperti apa gitu. Mau kayak Vietnam yang lebih cair, ekspor-import policies-nya sangat dynamic dan sangat mudah buat Vietnam. Gini, kalau lo sangat mudah buat lo mindahin pabrik dari Cina ke Vietnam, karena lo bisa atur bahan bakunya dari mana aja. Jadi nggak perlu ada komponen lokal yang 45% itu. Bukan berarti itu salah ya? Iya, bukan berarti itu salah, tapi maksudnya itu dia di sana nggak ada. Sebenarnya development strategi itu lebih kompleks lagi. Iya. Ketakutan gue adalah ketika kita yang tadi ini projectnya menteri apa gitu atau projectnya grup apa, kita jadi nggak punya. Sebenarnya kita tuh mau ngapain sih? Iya. Nah, itu karena contoh lahirnya industri smelter nikel di Indonesia itu juga karena kebijakan nggak boleh ekspor ore. Nah, jadi tapi if I can ask one question, kenapa itu cuma berhasil di nikel, tapi nggak terlalu berhasil di komoditi yang lain. Copper ada, Freeport emang bangun ya, tapi cost-nya lebih tinggi ketimbang smelter nikel, karena itu karakter dari material itu sendiri. Dan itu bakal lebih sangat technical lagi. Tapi yang paling penting dari itu adalah di negara maju manapun, di Asia Timur, Asia Tenggara, the main components yang dilakukan oleh Deng adalah functioning birokrat. Birokrat itu bukan cuma ngecap permit, ngecap apa. They are set of knowledge. Gini loh, regime may change, birokrat stays. Iya. Itu yang terjadi di Thailand kan sebenarnya. Birokratnya kuat banget. Walaupun Perdana Menteri ganti-ganti, bodo amat. Dan mereka ganti-gantinya via coup. Iya, via coup, kudeta lagi. Tapi investasi tetap datang ke sana. Karena ada stabilitas birokrasi. Gini, regime and governing adalah dua hal yang berbeda. Nah, bukan ketakutan juga sih. Gue ngerasa bahwa kita melupakan the importance of bureaucratic reform. Maksudnya, dan kelemahan itu tanpa adanya bureaucratic reform seperti yang dilakukan oleh Deng di China. Lo perhatiin fenomena eranya Jokowi, banyak banget external hire. Di kementerian manapun, external hire itu semakin meningkat karena mereka tahu kayaknya very hard. Iya, itu yang yang sampai ada Menteri Pendidikan bilang saya punya tim bayangan. Dan itu gimana? Hanya di Kementerian Pendidikan, itu gimana banyak kementerian, Tapi
gara-gara itu bang saya dapat kerja. Iya banyak ini ya, banyak ini. Tenaga ahli ya. Iya, gua pertama gini, gua nggak bilang itu buruk. Di negara manapun external hire itu pasti banyak. Tapi external hire yang baik itu dibarengi dengan birokrat yang juga baik. Itu yang sebenarnya penting ya, karena karena birokrat itu kan mereka biasa berjalan menggunakan sistem. Iya. Oke. Udah kelamaan ini, Cok. Lu kagak ada. Lu lah kesimpulan. Gua menikmati obrolan ini karena gua juga lagi belajar soal China juga, karena literatur yang ngebahas investasi Amerika tuh udah memperambah. Iya. Tapi literatur iyalah hadis ngebahas di China ini sedikit kita sebenarnya. Iya. Dan dia baru juga kan yang tadi lu bilang. Tapi gua mungkin sekali ya, maksudnya yang gua bilang tadi bisa ditemukan di intelektual kayak Yuyen Ang, Kelly Shai, itu bisa di googling lah. Di YouTube juga banyak, dan buku-buku artikel mereka banyak juga di open source. Iya. Simpulannya apa ya? Kesimpulan gua sih susah nangkep orang nih. Iya, kesimpulan sih ya jangan sampai lah 3 periode. Enggak. Kok kesana sih? Enggak, bercanda gua. Enggak. Iya, tapi maksud gua menarik karena akhirnya yang tadi gua bilang, ini 2 negara superpower sekarang berkonflik iya, tapi lagi krisis bareng-bareng, krisis ekonomi, krisis politik gitu. Nah, kita nih yang bingung akhirnya. Kayak gue setuju sama lo bahwa emang Indonesia dari dulu nggak pernah punya, mungkin kalau zaman Soeharto makanya banyak yang bilang ajukan lagi apa tuh yang rencana pembangunan 5 tahun apa istilahnya, Repelita ya, GBHN Repelita kan salah satu ya, itu mungkin salah satu kompas gitu kan, kompas dari tujuan pembangunan kita mau kemana. Gitu, iya, tapi kan balik lagi tadi yang dia bilang emang tiap ganti rezim ganti juga semuanya, sama kayak tiap ganti menteri ganti kurikulum, ya akan gitu terus. Maksudnya tujuan pembangunan Indonesia ini nggak bakal pernah lengkap gitu, mau arahnya kemana nggak akan pernah bisa, kecuali emang balik lagi ya, gue setuju sih bahwa emang faktor birokrasi jadi cukup penting ya. Mungkin lo jadi bercita-cita jadi Pan RB gitu nantinya, menteri Pan RB gitu ya. Tapi di satu sisi gue melihat bahwa ya political will sih, balik political will sih. Iya kan? Iya lagi political, maksudnya mau dibawa kemana arahnya ya gue yakin bahwa nantinya setelah pergantian rezim ini juga beda lagi nih, jangan-jangan kita lebih smelter dilepas gitu atau gimana gitu. Ya itu yang selalu berubah. Dan gimana, gue juga bingung kalau mau menyelamatkan Indonesia, dia menyelamatkan kayak udah di ujung tanduk anjir, kayak udah di ujung tanduk, tau gak lu? Jadi asuransi nyelamatin Indonesia kayak nyambung. Lu ya kalau gue sebenarnya udah tertarik sama China itu semenjak baca tulisannya ini Bang John Naisbitt. Dia udah prediksi bahwa China akan jadi lawan yang paling tangguh buat Amerika, dan hari ini terbukti dari kisah John Naisbitt. Terus kebetulan gue ke China juga kemarin. Sombong banget anjir. Sama Shanghai. Gue memang lihat tuh negara nih maju banget gitu. Bahkan mungkin orang-orang yang nggak ngerti apa-apa udah nganggep udah nggak ada masalah di Cina, padahal ada faksi-faksi politik yang begitu kuat yang mungkin belum terpetakan gitu. Makanya gue harapannya sih mulai banyak political scientist atau social scientist juga ngelihat fenomena ini gitu, karena menurut gue yang hebatnya dari Cina itu ada mampu mengorkestrasi BUMN-nya dia sama privat sektornya dia gitu. Bener-bener kagak rebut-rebutan kue nih. Kalau di Indonesia kan rebutan kue, Pak. Jadi kalau yang kemarin gue belajar di China itu BUMN di sana, itu cuma fokus ke bisnis-bisnis yang memang marketnya belum kebentuk, babat alas. Nah kalau di Indonesia marketnya udah sempit, direbut itu BUMN sama private sector. Iya. Emang butuh manajemen birokrasi yang lebih oke dan lebih tahu bahwa tanggung jawabnya negara tuh melayani sesuatu yang belum menguntungkan sebenarnya kan. Itu yang ketiga, memang gue ngerasain betul Bang, karena berapa investor-investor itu emang penetrasinya beda banget di Indonesia. Kalau kita lihat nih misal dari yang China tuh, pendekatannya tuh udah kayak temen Bang. Kagak ada protokol macem-macem. Tapi kalau yang Amerika emang aktualitasnya ada protokolnya, ada halal apa dan semacamnya kayak gitu. Mungkin itu juga jadi well documented ya kalau Amerika. Betul, itu jadi mungkin jadi tantangan tersendiri atau peluang tersendiri bagi kita
untuk menata nih cara mainnya dengan investor Cina maupun dengan itu. Tapi sayangnya mungkin beberapa birokrat kita masih belum bisa tuh untuk memerankan posisi yang lebih netral dan melihat strategi lebih besar gitu. Karena kalau birokrat itu ada yang cepat datang duit, udah itu yang disikat gitu, kagak ada pertimbangan jangka panjang atau enggak impact setelah itu kalau orang begitu sejauh. Jadi thank you banget Bang. Thank you Bang Abel. Dan semoga jadi buku tuh Bang. Iya. Gue bakal beli yang pertama. Ada lagi Cok? Udah habis. Oke, kalau gitu thank you. Thank you semuanya Bapak.